nanti CV-nya itu lebih stand out dibanding orang-orang lain yang belum pernah ikut sertifikasi. Nama lengkapku Ilyas Hadi Prawirabuana. Kerjaku sekarang jadi Human Resource Business Partner atau HRBP di Sinarmas Agribusiness and Food. Dulu di Career Ready itu mengambil beberapa sertifikasi, ada Project Management Institute, ada Microsoft Office Specialist, dan pada saat itu aku ngambil Career Ready di jalur Kampus Merdeka, di mana pada saat itu aku di Universitas Diponegoro jurusan manajemen. Karena di Career Ready ada beberapa variasi ya yang ditawarkan dari sertifikat. Dari Project Management dapat dari Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint juga dapat, ditambah ada sertifikasi terkait Adobe. Jadi memang pilihannya itu banyak di Career Ready itu. Jadi selama di studi independen diajari materi-materi teknis kayak tadi yang udah disebutin Office, PowerPoint, kemudian Project Management Adobe, di mana di situ skill-skill teknis itu pastinya akan dan sangat digunakan di pekerjaanku sekarang. Dan di samping skill teknis tadi yang notabene hard skill, disiapkan juga bagian soft skillnya melalui one-on-one career mentoring sama career mentor di Microsoft. Jadi antara soft skill dan hard skill ini balance untuk memenuhi dan mempersiapkan aku untuk masuk dunia kerja dan beradaptasi di dalamnya. Perbedaannya kalau waktu studi independen kan kita banyak nih mendengarkan mentor atau pemateri memberikan materinya, kemudian kita belajar dari mereka. Ketika magang kita ikut pembantu pemateri dan mentor itu, bahkan juga ikut memberikan kelas, sehingga peran di dalam magang di Microsoft itu lebih aktif untuk terlibat di proses pembelajaran di dalamnya. Setelah studi independen, aku ikut lagi program Kampus Merdeka batch 2, tapi pilihannya magang bukan studi independen lagi, di Tower Bersama Infrastruktur Group TBG di Jakarta Selatan. Itu bebarengan juga aku ikut magang di Microsoft, jadi 2 magang sekaligus, satu offline satu online. Nah setelah dari situ 6 bulan magang sudah selesai, fokus di kampus untuk menyelesaikan skripsi. Habis itu sebulan kemudian coba freelance jadi recruiter di One Third Consulting Group, OTCA namanya, di freelance jadi recruiter. Kemudian setelah itu ikut proses management training di beberapa tempat, di Garuda, kemudian di PTPN, pokoknya di beberapa tempat, sampai akhirnya diterimanya di sini di Agribusiness and Food di bulan Maret 2023. Jadi di program MT ini memberikan kesempatan buat fresh graduate yang pada biasanya kan kalau kita lihat kerja itu dibutuhkan pengalaman 1-2 tahun, yang mana notabene fresh graduate itu kan nggak semua berkesempatan kan punya pengalaman itu. Tapi di program MT itu membuka kesempatan buat fresh graduate nih untuk bergabung. Nah di situ kesempatannya sangat terbuka luas untuk fresh graduate, di mana fresh graduate ini juga gak hanya dituntut buat kerja, tapi dibekali banyak banget kesempatan dan materi pembelajaran yang berupa in-class training maupun project-project di dalamnya. Jadi untuk fresh graduate ini merupakan bekalan yang luar biasa besarnya, supaya si fresh graduate yang dulu masih belum mengenal apa-apa terkait dunia kerja itu langsung disodorin berbagai hal sekaligus, yang mana itu bisa mempercepat seorang fresh graduate untuk beradaptasi dengan real life condition. Dan di samping itu di program MT juga memberikan kesempatan networking yang luas ya untuk fresh graduate, dimana biasanya kan kalau seorang staff mungkin nggak akan terekspos ke
level-level tinggi seperti VP atau Vice President atau Assistant Vice President yang pokoknya level tinggi-tinggi, tapi bagi seorang MT itu sangat terbuka untuk exposure ke level-level manajemen ke atas, sehingga kita juga bisa terekspos dengan level manajemen ke atas, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka itu merancang strategi. Bahkan di divisi HR sendiri, level-level manajemen atas itu sering memberikan mentoring juga kepada fresh graduate yang bergabung di program MT itu. Jadi perannya sertifikasi itu kan kita udah dibekali tuh materi terkait dalam sertifikasi itu sendiri. Nah, itu juga nanti ketika kita udah ada sertifikasinya, kita bisa taruh di CV. Itu akan sangat menonjol sih ketika proses masuk rekrutmennya, di mana mungkin fresh graduate ada beberapa pengalaman organisasi, pengalaman magang, dan ini juga ditambah pengalaman sertifikasi, sehingga nanti CV-nya itu lebih stand out dibanding orang-orang lain yang belum pernah ikut sertifikasi. Kan sertifikasi juga certified kalau kamu itu mampu di bidang sertifikasi tersebut, sehingga seorang rekruter yang akan melihat hal itu tentunya akan menjadi tertarik dengan CV yang kita berikan ketika ada sertifikasinya. Karena seorang rekruter itu kan ketika mencari pelamar atau mencari pekerja, mereka itu belum kenal pekerja tersebut. Dengan adanya sertifikasi, kita bisa make sure bahwa kita itu capable, sehingga rekruter itu melihat kita udah capable di bidang itu, dibuktikan dari apa? Tidak hanya dari omongan tapi dari sertifikasi. Seperti itu sih, Kak. Jadi perjalanannya untuk pertama bisa lolos dulu masuk dalam programnya itu, kita harus bersaing dengan ribuan kandidat. Mungkin pada kemarin 5.000 sampai 6.000 orang, di mana yang diterima itu hanya 10 manusia. Jadi presentase kemungkinan lolosnya itu sangat kecil sekali. Nah, di situ mungkin tantangan pertama yang akan dihadapi, yang pertama itu pasti screening CV dulu tuh. Screening CV itu pasti ada ribuan CV yang terbuang. Nah, disitulah pentingnya kita menyiapkan CV yang baik. Nah, habis dari CV masuk ke proses business case. Di situ akan diberikan business case yang mana kita perlu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam business case studi kasus tersebut, dan mempresentasikan hasil yang kita analisa dari business case tersebut ke panel interview. Jadi ada beberapa orang yang akan melihat presentasi kita. Setelah dari presentasi itu nanti akan masuk ke panel interview lagi. Jadi interviewnya itu nggak hanya di HR aja, tapi ada beberapa layer interview lainnya, yang mana yang interview itu bukan HR, tapi justru jajaran petinggi-petinggi yang ada di organisasi ini. Jadi harus siap mental, harus siap tentunya harus siap wawasan, harus pede. Itu sih yang pasti akan challenging juga sih, karena biasanya kalau interview cuma sama satu HR aja, tapi ini ada beberapa orang, yang mana orang-orang itu adalah petinggi dari organisasi. Itu untuk proses masuk dalam program MT-nya. Dan ketika kita masuk program MT, kita juga harus bertahan nih, nggak bisa ketika udah masuk program MT bisa males-malesan, bisa nyatai. Tapi justru ketika kita masuk program MT, challenge-nya itu semakin tinggi lagi, karena nggak semua orang yang lolos dalam nggak semua orang yang masuk dalam program MT akan lulus dalam program tersebut. Jadi sebulan awal dikasih materi, nanti 3 bulan itu project. Ketika nggak perform di project pertama, nah itu langsung digugurkan. Nggak perform di project kedua digugurkan, nggak perform di project ketiga tetap digugurkan. Tapi ketika bisa perform terus di beberapa project tersebut, nah itu baru dinyatakan lolos. Jadi yang challenging-nya itu nantinya akan berhadapan dengan project-project ini sih. Bayangin aja ketika fresh graduate gak tahu apa-apa, tiba-tiba dikasih project yang real life, yang harus diimplementasikan, gak hanya konsep, dan harus turun ke lapangan
terbang ke beberapa pulau, ketemu orang-orang yang pekerja sawit, ketemu orang-orang baru dengan kultur baru. Nah itu challenge-nya di situ. Dan ketika kita menghadapi project kan itu bukan business as usual ya, tiap hari itu selalu ada. Pasti itu membutuhkan pemikiran yang sangat dalam sih untuk menyelesaikan suatu project. Seperti itu mungkin berkesannya itu seru banget ya di situ. Gak hanya ketika studi independennya, tapi ketika magang, di mana banyak bahasanya muda-mudi lah ya. Notabene itu jaraknya nggak terlalu jauh, jadi ngobrolnya itu enak dan kita saling berbagi ilmu itu nyambung terus. Jadi dan lingkungannya suportif. Dari situlah mungkin ya kesannya ya jadi seru banget sih di Maidosoft itu, karena bisa berbagi ilmu, kenalan sama orang-orang baru. Dan untung serunya sih ya nyambung itu tadi sih, nyambung. Dan CEO-nya juga enak banget. Kak siapa itu ya, Kak Step ya. Itu kalau berbagi, kalau ngobrol juga enak, ngobrol ketemu langsung, karena dulu kan juga pernah tuh di studi standar ngobrol langsung. Terus beberapa programnya juga sangat seru yang diikuti. Karir on mentornya itu enak banget sih, kita untuk curhat sama mentornya, berbagi cerita, dan mentornya mendengarkan dengan baik. Itu sih mungkin kesannya, Kak.